Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Wanita Arab dan Perkembangan Politik. Adapun artikel ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi politik perempuan di negara-negara Arab serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat partisipasi perempuan Arab tersebut dalam bidang politik dan pengambilan keputusannya. Nah, dunia telah menyaksikan perhatian internasional khusus terhadap isu-isu perempuan. Maka pada tahun 1975 ditetapkanlah sebagai Tahun Internasional untuk Perempuan. Tahun itu meletakkan dasar bagi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selama konferensi internasional pertama tentang wanita yang diadakan di Meksiko pada tahun 1979, konferensi Meksiko tersebut diikuti oleh konferensi internasional yang penting lainnya tentang perempuan yang diadakan di Copenhagen pada tahun 1980 serta di Nairobi 1985. Nah, kecepatan perhatian terhadap isu-isu perempuan pun telah meningkat di awal-awal tahun 90-an. Dengan meningkatnya perhatian internasional tadi, maka sehingga Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan atau disebut dengan ICPD di Kairo pada tahun 1994 berdampak besar pada munculnya kepedulian terhadap isu-isu gender. Diikutilah oleh Konferensi Beijing pada tahun 1995 yang membuka jalan untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan posisi yang lebih tinggi serta mendukung efek kumulatif dari upaya sebelumnya. Dari semua konferensi yang menekankan pada akuntabilitas dan komitmen negara bagian untuk mengadopsi rencana konkret tindakan yang menanggapi platform aksi Beijing. Untuk itu, dalam upaya mengejar hak-hak perempuan yang lebih lanjut, pada tahun 2000, Tujuan Pembangunan Milenium atau disebut dengan MDG secara jelas menetapkan pentingnya pembangunan perempuan dalam tujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, dampak dari konferensi Beijing tadi diantaranya adalah pemerintah mulai mengembangkan strategi dan rencana mengarusutamakan gender dalam kebijakan nasional. Selain itu, dampak positifnya adalah meningkatnya jumlah dan peran lembaga swadaya atau disebut dengan LSM. Ketika mereka memulai dunia Arab untuk mengambil tindakan dalam membawa perubahan dalam banyak masalah yang relevan dengan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka menjadi mitra aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender. Fokus pada modernisasi negara, di banyak negara Arab menguntungkan status perempuan Arab, di mana banyak negara mengadopsi konstitusi dan piagam baru yang secara eksplisit memasukkan perempuan sebagai warga negara yang setara. Nah, seperti Tunisia dan Maroko itu menyadari betapa pentingnya perubahan sosial melalui integrasi perempuan dalam pasar tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Oleh karena itu, pembangunan perempuan telah dimulai dalam konteks pembangunan bangsa. Lalu pada tahun 2003, Organisasi Wanita Arab atau bisa kita sebut dengan AWO didirikan. Organisasi ini merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan di bawah payung Liga Negara-Negara Arab di Mesir. AWO ini berupaya untuk mencapai pemberdayaan perempuan melalui kebijakan yang memajukan undang-undang berdasarkan kesetaraan dan kompetensi, serta mengintegrasikan masalah perempuan dalam prioritas skema pembangunan komprehensif, meningkatkan kesadaran akar rumput tentang masalah yang berkaitan dengan perempuan, dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan untuk meningkatkan peran dalam keluarga dan masyarakat. Adapun wanita, organisasi, serta LSM tadi mendukung semua perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dengan menyediakan program peningkatan kesadaran, membantu perempuan dengan dana, dan memperkuat keterampilan mereka dalam mengelola kampanye pemilihan mereka sebagai Yordania, Mesir, Bahrain, dan negara lain. Akan tetapi, program-program ini perlu adanya modifikasi untuk efektivitas atau efisiensi yang lebih baik di tingkat nasional dan daerah ke depannya.
Oleh karena itu, salah satu fakta yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa pengembangan berkelanjutan ini tidak dapat dicapai di negara-negara Arab kecuali perempuan tersebutlah yang memainkan peran penuh dalam masyarakatnya. Serta hal ini tidak dapat terjadi jika perempuan tidak diberikan hak penuh, seperti kebebasan, kesetaraan, serta transparansi itu untuk membantu meningkatkan keselamatan, keamanan, serta kebebasan semua orang, terutama wanita yang menghadapi tantangan besar dalam berpartisipasi di bidang politik. Karena perlu kalian tahu bahwa bagi perempuan Arab itu menduduki jabatan publik serta politik itu adalah merupakan pencapaian besar yang harus dijaga dan diakui. Maka dari itu, perempuan itu merupakan separuh dari potensi produktif dalam masyarakatnya. Tidak ada kemajuan tanpa perkembangan manusia, dan manusia itu adalah harta kekayaan bagi bangsa manapun. Maka hal ini juga membutuhkan transparansi, kredibilitas, dan dedikasi yang tinggi. Tidak hanya dari pihak perempuan saja, tapi laki-laki juga, serta semua sektor masyarakat juga perlu dalam hal ini. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita dapat dan kita dengar bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.